Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi kelas 11 IPA di semester 2. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem koordinasi. Seperti halnya kemarin, kita sudah beri penjelasan bahwa sistem koordinasi itu terdiri dari sistem saraf dan sistem hormon. Kelanjutan dari sistem saraf, kali ini kita akan bahas tentang sistem hormon. Hormon itu artinya adalah homein, yang berarti memacu atau menggiatkan. Berupa apakah hormon? Itu berupa zat kimia, misalnya asam amino, kolesterol, protein, asam lemak, yang disekresikan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Sehingga kita buat definisi tentang sistem hormon, bahwa sistem hormon merupakan sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar buntu atau kelenjar endokrin yang bertugas untuk mengsekresikan sekretnya ke dalam darah dan berperan untuk mengkoordinasi aktivitas berbagai tubuh, organ tubuh, misalnya aktivitas homeostatis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kenapa kelenjar endokrin disebut sebagai kelenjar buntu? Ya, karena kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang mengsekresikan sekretnya tidak punya saluran, jadi buntu. Tidak seperti halnya pada kelenjar eksokrin. Misal kalau kelenjar eksokrin yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah mengsekresikan sekretnya ke sel target melalui saluran khusus. Ada salurannya. Sementara kelenjar endokrin, sekret yang dikeluarkan dari kelenjar ini tidak mempunyai saluran khusus menuju ke sel target. Maka disebut dengan kelenjar buntu. Lalu kemana sekret ini akan disampaikan, oleh apa akan disampaikan ke sel target? Nah, disekresikan sekretnya ini disampaikan oleh darah. Jadi sekret-sekretnya ini nanti akan langsung dibawa oleh darah menuju ke sel target atau sel-sel yang menjadi objek dari hormon. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kelenjar buntu? Ini kelenjar endokrin. Yang termasuk kelenjar endokrin adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar anak ginjal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad. Kalau pada laki-laki testis dan pada perempuan ovarium. Kenapa di sini ada tertulis hipotalamus? Nah, kelenjar hipotalamus. Sebetulnya kelenjar hipotalamus tidaklah termasuk ke dalam kelenjar endokrin, tetapi penting peranannya kelenjar hipotalamus ini dalam proses kerja kelenjar endokrin. Semua kelenjar endokrin ini akan dipacu actionnya oleh kelenjar hipotalamus. Kita tahu kelenjar hipotalamus ini adalah ada di bagian otak depan, di depan otak tengah. Ya, apa peranannya? Peranannya dia itu mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan relaxing factor, pemacu. Nah, untuk memacu kelenjar hipofisis melakukan actionnya. Nah, jadi kita insya Allah akan dapat lihat di season berikutnya. Nah, ini adalah kelenjar hipotalamus. Hipofisis ada di bagian
depan hipotalamus, tepatnya di sela tursika. Tiroid di leher, paratiroid di samping tiroid, timus di dada, adrenal di atas ginjal, yang kita sebut dengan kelenjar anak ginjal, kelenjar pankreas di dalam pankreas, kemudian ada kelenjar lambung di dalam lambung, ada kelenjar usus di dalam usus, ada kelenjar kelamin yang terdiri dari kelenjar testis kalau pada laki-laki dan kelenjar ovarium kalau pada wanita. Baiklah, kita bahas satu persatu kelenjar-kelenjar endokrin ini. Kita mulai dari kelenjar hipofisis dulu. Ini adalah gambar kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 lobus. Di mana letaknya kelenjar hipofisis? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa letaknya di depan hipotalamus, tepatnya terdapat pada lekukan sela tursika. Nah, besar dari kelenjar hipofisis itu sebesar kacang ercis, kurang lebih berdiameter 1 cm dan berat 0,5 gram. Ya, walaupun kecil, tetapi hipofisis ini merupakan kelenjar yang endokrin yang paling berperan. Sebab semua kelenjar endokrin ada di atas perintahnya. Makanya kelenjar hipofisis dikenal dengan istilah master gland. Ya, perintah pengaruh dari hipofisis ini ke dalam kelenjar-kelenjar endokrin yang lain, yaitu dengan menghasilkan hormon yang akan merangsang kelenjar tertentu sesuai dengan hormonnya untuk melakukan action. Misal, kita lihat kerja dari hipofisis pada kelenjar tiroid. Kelenjar hipofisis untuk kerjanya pada kelenjar tiroid ini, ya, yaitu sebagai gland master, ya, ibunya, induknya atau rajanya semua kelenjar-kelenjar. Nah, peranannya, actionnya adalah hipofisis ini dirangsang dulu kerjanya oleh tadi yang disebut dengan kelenjar hipotalamus. Nah, bagaimana hipotalamus mempengaruhi hipofisis? Mengeluarkan relaxing faktor sesuai dengan nanti hipofisis itu akan mempengaruhi kelenjar mana. Misalnya tadi adalah kelenjar tiroid, maka hipotalamus mengeluarkan relaxing faktor TSH, RF-TSH. Relaxing faktor tiroid stimulating hormon. Nah, dengan keluarnya RF-TSH dari hipotalamus, maka hipofisis itu akan memahami bahwa ada instruksi untuk mengeluarkan TSH. Maka hipofisis akan mengeluarkan TSH dari bagian depan sini. Ya. TSH yang dikeluarkan hipofisis akan menjadi, kalau ibaratkan kita itu kurir ya, menjadi kurir untuk menuju ke sel target, yaitu ke tiroid. Ya, sehingga tiroid itu akan tahu perintah apa dari hipofisis dengan adanya si kurir TSH. Ya, maka si tiroid langsung ngerti akan mengeluarkan hormon tiroksin. Di mana peranan tiroksin ini adalah untuk proses pertumbuhan. Sehingga targetnya nanti sel target berikutnya adalah ke bagian sel-sel tubuh untuk tumbuh. Itu adalah kerja hipofisis. Kenapa hipofisis disebut sebagai master gland?
Ya, jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Semua bagian-bagian kelenjar ini itu atas dasar perintahnya. Kalau ibaratkan ini adalah presidennya, begitu. Ini adalah ibu kotanya, ini kecamatan-kecamatannya, dan nanti masing-masing perintah itu akan dibawa oleh kurir berupa hormon. Baik, kita lihat bahwa hipofisis di sini ada 3 lobus. Dalam menghasilkan hormonnya, bagian hipofisis itu ada 3 bagian, 3 lobus. Ini lobus anterior, itu lobus bagian depan. Ya, kemudian di sini ada lobus posterior, ini ada lobus untuk bagian belakang, dan ada lobus intermediate, yaitu yang ada di tengah. Kita lihat lobus wilayah anterior ini akan menghasilkan kurir-kurir atau hormon-hormon yang bekerja langsung ke bagian sel-sel target ini. Ya, jadi dari bagian anterior ini akan ada hormon yang menuju ke sel target 15. Itu 15 itu tadi tiroid. Jadi kurirnya yang nomor 18 adalah TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi bagian anterior ini menghasilkan nomor 18 yaitu TSH untuk memacu keluarnya hormon dari nomor 15 yaitu kelenjar tiroid. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu kelenjar hormon yang kedua dihasilkan juga oleh ini yaitu nomor 12. Ya, nomor 12 ini adalah hormon GH atau somatotrop hormon. Hormon ini bekerja pada tulang-tulang atau otot, rawan, dan menyebabkan pertumbuhan dari semua jaringan tulang pada tubuh kita. Nah, pada pria, pengaruh dari GH ini hanya sampai pada usia 21 tahun saja. Dan biasanya pertumbuhan drastisnya di usia 13-16 tahun. Sedangkan pada wanita pengaruhnya mulai dari lahir sampai usia 18 tahun. Dan drastis di usia 9-12 tahun. GH sendiri, yang nomor 12 ini, itu sangat dipengaruhi oleh kadar glukosa dalam darah. Jadi bila selesai makan, kadar glukosa dalam darah akan meningkat, maka GH juga tidak akan bekerja. Jadi GH tidak akan bekerja. Jadi bila kadar gula dalam darah menurun, baru GH bekerja secara maksimal. Bila GH bekerja normal, maka tubuh juga akan normal. Tapi bila GH ini mengalami keadaan tidak normal, misalnya hipersekresi, maka manusia akan menjadi raksasa atau gigantisme. Sementara kalau misalnya kurang, maka atau hiposekresi, maka manusia akan menjadi kerdil. Ingat, ini hanya berpengaruh dari sampai usia 21 tahun, kalau wanita sampai usia 18 tahun. Makanya ada kasus kenapa anak di usia 0 sampai 5 tahun lebih baik tidurnya dengan keadaan gelap supaya optimal dalam proses pertumbuhannya. Jadi kerja hormon ini lebih optimal. Baik, kita lanjutkan. Yaitu hormon yang berikutnya, yaitu hormon nomor 17, ACTH, adrenokortikotropik hormon. Nah, sel targetnya adalah nomor 16 ini, yaitu kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal.
Nah, makanya fungsi dari ACTH adalah memelihara pertumbuhan dan perkembangan korteks dari kelenjar anak ginjal dan merangsang korteks anak ginjal supaya mensekresikan hormon. Misalnya ada 3 yang disekresikannya, yaitu glukokortikoid sebagai penghasil gula, mineral kortikoid untuk mengatur keseimbangan mineral, yaitu ion Na dan ion K, kemudian gonadokortikoid, yaitu untuk menghasilkan estrogen atau progesteron kalau pada wanita, dan untuk menghasilkan testosteron. Jadi, bagaimana nyalimu ini tergantung pada kelenjar adrenalnya, ya, memacu adrenalin. Nah, ini karena fungsinya tadi sangat berkaitan sekali dalam menghasilkan energi, yaitu adanya glukokortikoid, mineralokortikoid, dan gonadokortikoid, ya. ACTH untuk kelenjar anak ginjal. Selanjutnya yaitu prolaktin nomor 13. Prolaktin atau kita sebut dengan luteotropik hormon LTH, ini sel targetnya adalah kelenjar susu. Jadi peranan dari LTH adalah merangsang sekresi kelenjar susu untuk menghasilkan produksi air susu. Lanjut, kita ke nomor 19. 19 ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior yang disebut dengan gonadotropik hormon atau GTH. Ya, sel targetnya nomor 14 yaitu ovarium dan nomor 11 yaitu testis. Ya. Jadi GTH ini yang nomor 19 bisa 2 macam. Bisa berupa FSH, follicle stimulating hormone, bisa berupa LH atau ICSH, yaitu luteinizing hormone atau interstitial cell stimulating hormone. Peranannya kalau pada wanita FSH ini untuk merangsang pertumbuhan folikel dari ovarium. Jadi ovarium ini dirangsang supaya ada pertumbuhan membesar pada ovarium itu oleh FSH, follicle stimulating hormone. Lain itu adalah mematangkan telur dan merangsang folikel yang matang untuk menghasilkan estrogen. Sementara LH-nya, nomor 19 itu FSH dan LH tadi, LH-nya untuk wanita merangsang terjadinya ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari kantung telur. Atau juga bisa untuk merangsang corpus luteum untuk mengsekresikan progesteron, di mana peranan progesteron itu adalah untuk menebalkan dinding rahim atau menjaga ketebalan dari endometrium. Nah, sedangkan pada laki-laki biasanya LH-nya disebut ICSH. Ya, FSH pada laki-laki itu merangsang untuk perkembangan tubulus seminiporus dan mematangkan spermatogenin. Jadi untuk merangsang terjadinya proses spermatogenesis, ya, merangsang tumbuhnya atau pertumbuhan dan pematangan dari spermatozoa. Sementara LH-nya atau ICSH-nya merangsang sel interstisial untuk berkembang dan menghasilkan testosteron. Baik, kita lanjutkan ke bagian hipofisis medula, ya. Jadi tadi di bagian anterior ada berapa? Ada ini ACTH, kemudian TSH,
Ini LH dan FSH, ini LPH, ini adalah growth hormone GH ya. Nah, sekarang di bagian intermediate atau bagian medula. Intermediate atau bagian medula. Nah, bagian medula atau bagian intermediate ini menghasilkan satu jenis hormon saja, yaitu MSH, melanocyte stimulating hormone, yang berfungsi menghasilkan pigmen melanin untuk warna kulit. Sehingga kalau makin banyak melanin, maka makin hitam pigmen kulit. Makin sedikit, maka makin putih pigmen kulit. Lanjut, kita ke bagian posterior. Hipofisis bagian posterior. Kita lihat di bagian posterior ini ada 3 sel target yang dipengaruhinya ya, yaitu ke rahim, nanti dihasilkan oksitosin sama relaksin, dan ke ginjal. Ini ada nefron yang kemarin kita sudah bahas ya. Ini adalah nefron. Nah, jadi ke bagian ginjal, ke bagian oksitosin, bagian rahim dan ke bagian ginjal ini. Kemudian sebagian adalah ke bagian kelenjar susu. Baik ya. Jadi dari bagian posterior ini nanti akan dibentuk kurir atau hormon yang menuju ke sel target ginjal. Apakah 5? 5 adalah ADH atau antidiuretik hormon, atau kita suka sebut dengan vasopresin ya. Apa perannya? Nomor 5 ini adalah untuk mengatur proses reabsorpsi yang kemarin kita lihat di tubulus contortus proxima ya, sehingga urin yang keluar tidak terlalu banyak, tidak encer. Nah, selain itu juga berpengaruh dalam pengaturan tekanan darah. Jadi kalau ADH-nya kurang, maka proses reabsorpsi akan terganggu, maka urinnya akan encer. Kemarin kita sebut mengalami diabetes insipidus ya. Jadi nomor 6 ini adalah nefron. Lanjut yang ke uterus ya. Nah, ini yang ke uterus itu adalah nomor ini ya, mungkinnya nomor 7 ini. Jadi ada kurirnya, ada 2 yang ke uterus itu, yaitu relaksin dan oksitosin. Peranannya adalah pada saat wanita akan partus atau melahirkan, di mana peranan oksitosin merangsang kontraksi rahim, ya, sehingga nanti bayi akan keluar dalam membantu dalam proses kelahiran ya. Sementara relaksin ini fungsinya ke sini ya, yaitu untuk relaksasi dari simfisis pubis, jadi membukanya tulang kemaluan. Nah, itulah kelenjar hipofisis yang kita kenal sebagai master gland, yang tadi sudah disebutkan karena menghasilkan hormon-hormon yang akan mempengaruhi aksen dari kelenjar-kelenjar yang lain. Tadi hormon-hormonnya sudah saya sebutkan. Baik, lanjut kita ke kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid, atau kita sebut dengan kelenjar Gondo. Nah, ini dia kelenjar tiroid itu ada dekat jakun kalau pada laki-laki ya. Nah, di pinggirnya ada kelenjar paratiroid. Ini kelenjar paratiroid. Jadi ini adalah kelenjar tiroid dekat ke epiglotis di pangkal tenggorokan ya. Seperti ini bentuknya. Nah, berapa jumlahnya kita lihat, ternyata ada 2 buah di kiri kanan dari trakea di daerah paring ini ya, dekat epiglotis. Kalau laki-laki tadi dekat jakun. Ada 2 lobus kelenjar tiroid itu ya. Kemudian apa peranan dari kelenjar tiroid? Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini adalah asam amino plus yodium.
Makanya kalau kekurangan yodium akan terjadi kelainan pada kelenjar gondok ini yang kita sebut dengan gondok gitu ya, membesar di daerah kelenjar gondoknya. Ya, dan sangat penting sekali yodium ini dalam proses kecerdasan. Apa peranannya? Hormon tiroksin ini berfungsi untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme karbohidrat, protein, lipid. Ya, sehingga dari hasil metabolisme ini akan dihasilkan energi yang peranannya nanti adalah untuk pembelahan sel. Nah, intinya adalah untuk proses pertumbuhan. Selain itu juga untuk pengaturan suhu tubuh. Nah, selain hormon tiroksin, dia juga menghasilkan liutironin yang merupakan bahan baku tiroksin. Nah, dengan syarat harus ada ion yodium tadi. Biasanya dihasilkan ion yodium ini adalah dari air laut, dari ikannya, atau dari garam yang beryodium. Kemudian dihasilkan juga kalsitonin yang merupakan bahan baku pembentukan parat hormon yang juga disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Nah, fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Ya, jadi di kelenjar paratiroid nanti ada yang disebut dengan parat hormon yang peranannya adalah untuk mengatur konsentrasi kalsium dalam darah. Lanjut, kita lihat kelenjar tiroksin ini sangat berpengaruh besar, maksudnya kelenjar tiroid ini sangat berpengaruh besar jika dia itu mengalami kelainan, sebab bisa saja kalau mengalami kelainan itu hormon yang dihasilkan lebih atau kurang. Seandainya hormon yang dihasilkan itu lebih dari kelenjar tiroid ini, maka akan menyebabkan pertumbuhan maksimal. Ya, jadi kalau setelah gejalanya, kalau kelebihan itu setelah masa pertumbuhan, maka akan menyebabkan hipertiroidisme atau kita sebut dengan Morbus Basedowi. Jadi kalau setelah pertumbuhan, kelebihan hormon tiroksin akan menyebabkan penyakit Morbus Basedowi. Apa ciri-cirinya? Emosional, berat badan menurun, kemudian kecepatan metabolisnya meningkat, denyut nadinya bertambah, gelisah, gugup, kemudian demam juga kadang ya, kemudian gejala lain yang nampak adalah bola matanya menonjol keluar atau kita sebut dengan exophthalmus. Dan biasanya kelenjar tiroidnya juga membesar. Sedangkan kalau kelebihannya terjadi pada masa pertumbuhan, maka orang tersebut akan mengalami gigantisme seperti raksasa. Bagaimana kalau kekurangan? Kalau kekurangan akan mengalami hipotiroidisme. Misalnya gondok ya. Nah, kenapa terjadi gondok? Karena tadi gangguan pembentukan hormon tiroksin. Coba tadi dalam proses pembentukan hormon tiroksin diperlukan juga diperlukan yodium gitu ya. Makanya kita perlu makan garam beriodium adalah seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kekurangannya pada saat pertumbuhan, maka akan menyebabkan kreatinisme atau kekerdilan ya. Ya, biasanya juga kreatinisme bukan hanya pendek saja, tapi kelainan fisik dan mental, misalnya audzubillahi min dzalik itu misalnya idiot ya. Kalau setelah pertumbuhan, maka akan mengalami penyakit myxodema gitu ya. Nah, itu dia tentang kelenjar tiroksin. Baik, sekarang kelenjar paratiroid.
atau kelenjar, tadi kelenjar tiroid, sekarang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini kita lihat ternyata menempel di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Ya, ini dia. Dan berjumlah berapa? 4, 1, 2, 3, 4. Kelenjar ini menghasilkan parat hormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Kekurangan hormon ini menyebabkan tetani dengan gejala kadar kapur dalam darah menurun, misalnya kejang di tangan dan kaki, jari-jari tangan membengkok ke arah pangkal, gelisah, sukar tidur, dan kesemutan. Ya, itu kalau kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang kita sebut dengan parathormon tadi ya. Nah, biasanya tadi adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi konsentrasi kalsium dalam darah diatur. Misalnya bisa kita jelaskan, seandainya kadar kalsium dalam darah kita kurang, maka parat hormon ini akan berperan untuk membongkar kalsium dari tulang. Nah, sehingga nanti Ca akan disekresikan ke dalam darah, masuk ke dalam darah. Nah, kalau kelebihan kalsium biasanya akan mengakibatkan endapan pada saluran-saluran ginjal atau biasanya kita kenal dengan batu ginjal. Sedangkan kalau kekurangan kalsium akan menyebabkan terjadinya penyakit tetanus. Itu diantaranya peranan dari kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon parathormon. Baik, lanjut ke kelenjar timus yang tadi letaknya di dalam dada. Nah, dia menghasilkan timosin yang peranannya adalah untuk kekebalan tubuh manusia dan menimbun hormon somatotrop pada saat pertumbuhan saja. Jadi kalau dewasa tidak ada. Jadi akibatnya bisa kekurangan atau kelebihan. Kalau kekurangan kreatinisme, kalau kelebihan maka akan terjadi akromegali, di mana pertumbuhan ujung-ujung tulang pipa tumbuh ke samping. Lanjut, kelenjar adrenal ya, atau kelenjar anak ginjal yang ada di sini di atas ginjal. Ya, kelenjar anak ginjal ini biasanya dikenal dengan kelenjar suprarenalin, ya, suprarenalis, dan terletak menempel di atas ginjal. Nah, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Yang korteks adalah bagian luar, bagian medulanya ada di bagian dalam. Bagian korteks menghasilkan glukokortikoid yang peranannya menaikkan kadar gula dalam darah, mengubah protein menjadi glikogen di hati, dan menghasilkan kortison dan hidrokortison untuk pembentukan gula bila tubuh kekurangan gula. Kekurangan hormon ini menyebabkan penyakit Addison dan menyebabkan kematian. Mineral kortikoid adalah hormon yang kedua yang dihasilkan oleh bagian korteks kelenjar adrenal. Peranannya adalah menyerap Na dari darah, menghasilkan aldosteron untuk keseimbangan cairan tubuh antara ion Na dan ion K. Kemudian menghasilkan juga gonadokortikoid atau androgen untuk menentukan seks kelamin sekunder pada laki-laki dan perempuan. Ya, itu misalnya kalau laki-laki adalah testosteron, perempuan adalah estrogen dan progesteron. Oke, baik. Itu adalah bagian korteks. Bagian medulanya menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin. Ya, serta turunannya ada noradrenalin, ada norepinefrin. Peranannya adalah mengubah glikogen menjadi glukosa, memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah sehingga menaikkan tekanan darah,
mengendurkan otot polos pada batang tenggorok, mempengaruhi pemecahan glikogen di dalam hati. Lanjut, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Kita punya dua kelenjar kelamin, yaitu ovarium untuk wanita dan testis untuk laki-laki. Ovarium itu di dalam wanita jumlahnya sepasang. Nah, ada hormon yang dihasilkan dari ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh follicle graft yang matang. Ya, waktu dipacu oleh FSH. Peranan estrogen ini yang langsung terlihat adalah memperlihatkan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya buah dada membesar, suara mengecil, kulit halus, atau dan sebagainya. Ya, kemudian estrogen juga berperan untuk menghambat keluarnya FSH dan memacu keluarnya LH. Kemudian progesteron. Progesteron ini adalah hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum atau badan kuning, yaitu bagian cangkang telur yang dimana telurnya sudah keluar. Jadi cangkangnya akan mengerut, membentuk korpus luteum dan akan menghasilkan progesteron. Peranannya adalah untuk mempertahankan ketebalan endometrium. Jadi untuk mempertahankan kehamilan. Selain itu mengatur pertumbuhan plasenta, menghambat produksi FSH oleh hipofisis, dan biasanya kalau pada ibu yang habis melahirkan juga merangsang untuk memperlancar produksi air susu. Nah, itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin wanita, ovarium. Nah, sementara laki-laki kelenjar kelaminnya disebut dengan testis, menghasilkan hormon androgen, yaitu disebut dengan testosteron. Peranannya adalah menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda kelamin sekunder. Dan lebih jelasnya misalnya dengan tumbuhnya kumis, jakun, membesar suara. Ya. Dan selain itu juga adalah untuk memacu proses pembentukan sperma. Baik. Nah, itu adalah kelenjar kelamin. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini disebut juga dengan kelenjar Langerhans. Ada 3 bagian, yaitu ada sel alfa menghasilkan glukagon untuk menaikkan gula darah, ada sel beta menghasilkan insulin untuk menurunkan gula darah. Jadi kerjanya bertolak belakang atau antagonis. Ada sel delta menghasilkan somatostatin. Nah, kemudian sel F itu menghasilkan pankreopeptida untuk membantu dalam proses pencernaan makanan, terutama protein. Tapi yang ngetren di kita di SMA ya bahwa kelenjar pankreas ini adalah menghasilkan insulin, ya, menghasilkan insulin yang peranannya adalah untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubah glikogen dalam otot diuraikan menjadi glukosa. Lanjut, kelenjar lambung atau gaster menghasilkan gastrin untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Seperti kita ketahui, getah lambung itu misalnya ada HCl, ada pepsinogen, ada musin, ada dan sebagainya banyak ya. Jadi itu dirangsang keluarnya oleh hormon gastrin. Selain itu juga untuk membantu proses gerak peristaltik. Ya, dan dalam proses menghancurkan makanan menjadi lunak, ya, ini juga peranan dari gastrin. Oke, selanjutnya kelenjar usus, duodenum, usus 12 jari. Menghasilkan hormon sekretin dan koleositokinin.
Ya, sekretin kemarin berperan untuk merangsang pengeluaran getah pankreas. Jadi keluarnya hormon dari pankreas, misalnya amilase pankreas, lipase pankreas, dan tripsinogen itu dirangsang karena adanya hormon yang keluar dari kelenjar usus 12 jari yang disebut dengan sekretin. Sementara kolestikinin itu merangsang pengeluaran empedu dari kantung empedu. Selain itu, juga membantu dalam gerak peristaltik di usus halus di duodenum terutama dan mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada hubungan antara sistem saraf dan sistem hormon. Kerja sistem koordinasi ini yang dibangun oleh sistem saraf dan hormon itu saling berkaitan, saling mendukung. Ya, jadi tidak akan bekerja sistem hormon kalau tidak ada perintah dari sistem saraf. Jadi sistem hormon ini dikendalikan oleh sistem saraf. Nah, ini tadi cara kerjanya. Penjembatan sistem hormon dan sistem saraf sudah saya sebutkan adalah kelenjar hipotalamus ini. Nanti hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon yang kita sebut dengan relaxing factor RF ke hipofisis. Sehingga nanti hipofisis akan mengeluarkan hormon yang sesuai dengan relaxing factor yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Nah, kemudian hipofisisnya, hormon yang dikeluarkan oleh hipofisisnya menuju ke sel target sesuai dengan tadi arahannya kemana sel targetnya tadi kan dari hipofisis, ada yang keluar dari anterior, ada intermediate atau pada posterior, kemana sel targetnya. Misalnya tadi yang saya sudah sebutkan adalah ke kelenjar tiroid ya. Nah, hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis ini biasanya sesuai dengan sel target yang dituju, sehingga nanti sel target ini akan mengeluarkan hormon sesuai dengan hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis. Akibatnya akan ada pengaruh pada aktivitas fisiologi tubuh sesuai dengan yang tadi kita terangkan, misalnya pada kelenjar kelenjar tiroid ya. Jadi tidak lepas misalnya kalau kita juga dalam menghadapi stres itu adalah kerjasama antara saraf dengan hormon, terutama kelenjar tadi yang banyak berperan sekali adalah kelenjar adrenal, sehingga kita siap menghadapi stres ya. Nah, stres itu muncul terjadi karena kita melihat di lingkungan di luar itu ada sesuatu yang mengejutkan, sehingga nanti dari indera akan lapor ke otak, kemudian otak akan menyuruh hipotalamus, hipotalamus akan menginstruksikan hipofisis mengeluarkan hormonnya ke sel target tadi, misalnya kalau takut biasanya ke semua organ ya, terutama tadi adalah ke bagian kelenjar anak ginjal ya, dan semua nanti organ akan dipengaruhi sehingga siap kita menghindari stres ya. Misalnya kalau kita melihat anak kecil di jalan, kita sedang menyetir, maka dengan cepat kita akan menghindar membanting setir ke pinggir ya. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang sistem hormon dan gangguan fungsinya. Dan insya Allah ke depan kita akan bicarakan, dan sedikit banyak sudah kita bicarakan di bagian-bagian session-session yang tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan
ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.